Perang Fijar merupakan peperangan pertama yang diikuti oleh Muhammad saat belum diangkat menjadi nabi. Di kala itu usianya masih 15 tahun. Seperti layaknya pemuda di kalangan Jazirah Arab yang telah tertarik untuk berperang, semangatnya ikut membara. Perang Fijar artinya perang kedua, lebih tepatnya perang yang merusak kesucian bulan suci. Terdapat 4 bulan suci dalam Islam, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sedangkan perang Fijar ini terjadi pada bulan Zulqa'dah yang bertepatan dengan perayaan Hukadz. Tersebutlah seorang laki dari Bani Kinanah bernama Barads bin Qais. Barads adalah seorang pemabuk berat. Tak jarang ia diusir oleh orang-orang dari sukunya sendiri karena gemar berbuat onar. Beruntungnya ada Harts bin Muawiyah dari Bani Quraisy yang baik hati menampungnya. Barads inilah orang yang menyebabkan terjadinya perang Fijar. Suatu ketika Barads merasa kesal dan iri atas terpilihnya Urwa A'ran bin Utbah dari Bani Hawasin yang memimpin kafilah dagang milik Numan bin Munzir, seorang saudagar kaya raya. Setiap tahunnya Numan bin Munzir selalu mengirimkan rombongan kafilah dari Hiro ke perayaan Wakasis membawa barang dagangan. Kenapa bukan aku yang terpilih? Kenapa jadi Urwa? Lihat saja aku akan mematahkan leher Urwa, ucap Barads kepada diri sendiri yang merasa iri kepada Urwa. Barads yang emosional tidak bisa mengontrol kemarahannya. Ia pun berencana untuk mencelakai Urwa dalam perjalanan. Padahal tidak diperkenankan terjadi pertumpahan darah pada saat bulan suci. Namun Barads telah melupakan larangan itu dan melancarkan aksinya. Berbekal rasa dengki yang berkecamuk, Barads melancarkan aksinya. Diam-diam Barads mengikuti kafilah dagang Urwa menggunakan kuda dan membunuhnya sampai meninggal dunia. Sebelum Barads melarikan diri, orang-orang terlanjur melihatnya dan mengetahui bahwa yang membunuh Urwa adalah Barads dari Bani Kinanah. "Hei, apa yang telah kau lakukan pada pemimpin kami?" ucap kakilah dagang memanggil Barads. "Berhenti, engkau Barads bukan?" panggil kafilah dagang kepada Barads. "Yaitu Barads, tidak salah lagi," jawab salah satu kafilah dagang. Bani Hawasin yang mendengar kejadian itu tidak terima dengan perbuatan Barads. Fanatik kesukuan inilah yang membuat kemarahan Bani Hawasin semakin besar. Kita harus membuat perhitungan dengan orang-orang Quraisy atas melayangnya nyawa Urwa. Dia sama sekali tidak bersalah, dia tidak pantas mati di tangan Barads si pemabuk itu. Kita harus secepatnya membuat perhitungan kepada mereka demi kehormatan kafilah kita. Ya, aku setuju, jawab serentak semua kafilah dagang. Singkat kata, terjadilah peperangan antara kedua belah kafilah dengan sengit. Bani Quraisy menggabungkan diri dengan Bani Kinanah, sedangkan dari pihak Bani Hawasin bersatu dengan Bani Kaisailan. Pada awal pertempuran, Muhammad bertugas untuk memungut anak panah lawan yang berjatuhan untuk diberikan kepada paman-pamannya yang sedang berperang. Kedudukan kedua belah pihak saling seimbang. Pihak Bani Hawasin memperingatkan bahwa perang belum berakhir. Perang akan kita lanjutkan tahun depan, tepat pada perayaan Muadz. Muadz adalah perayaan kebanggaan bangsa Arab Jahiliyah yang paling terkenal di Arab. Di sana bebas melakukan transaksi perdagangan, memamerkan prestasi, menunjukkan syair, saling adu kekuatan, serta banyak hiburan selama 1 pekan perayaan. Muadz berlangsung setiap tahun sekali Al-Adzdiyah, yaitu sebuah daerah di antara Mekah dan Taif. Orang-orang dari luar Mekah juga banyak yang berdatangan. Biasanya setelah perayaan Ukas mereka mengunjungi Ka'bah. Perang Fajr terjadi selama 4 tahun berturut-turut. Setiap hari Muhammad berlatih memanah dan berkuda untuk perlindungan diri dan persiapan perang selanjutnya. "Wahai Muhammad, setelah melihat kemampuanmu memanah sekarang ini, engkau boleh ikut bertempur bersama kami. Tapi ingat pesanku, jaga dirimu baik-baik, fokus pada lawan kita dan jangan lupa berdoa," ucap paman kepada Muhammad. "Terima kasih paman. Aku akan berhati-hati dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Muhammad kepada pamannya. Muhammad remaja merasa tertantang ketika menembakkan anak panah dengan kedua tangannya ke badan lawan. Tidak sedikit korban berjatuhan dari nasti-nasti kafilah. Karena peperangan ini, akhirnya waktu yang dinanti-nantikan tiba. Perang berakhir dengan perjanjian perdamaian, isinya yakni pihak yang paling sedikit korbannya harus membayar ganti rugi kepada pihak lawan. Sejumlah selisih kelebihan korban dalam hal ini, Bani Quraisy yang harus membayar kompensasi sebanyak 20 orang Hawasin karena lebih sedikit korbannya. Selesai perang Fijar, Muhammad remaja ikut serta dalam suatu perjanjian yang penting dalam sejarah bangsa Arab. Perjanjian itu dikenal dengan nama Hilful Fudhu. Pada saat usia beliau menginjak 20 tahun. Kata Hilful sendiri berarti perjanjian atau kesepakatan.
Sedangkan Fudhu dari akar kata baik atau utama, maka Hilful Fudhu diartikan sebagai perjanjian untuk menjamin perlindungan kepada hak orang yang lemah di kota Mekah. Kondisi kota Mekah pasca perang Fijr carut marut butuh waktu untuk memulihkan aktivitas perdagangan seperti sedia kala. Datang dari Yaman seorang pedagang asing kafilah Bani Zumaik pusat kota Mekah. Ia menjual barang dagangannya kepada As bin Wail seorang saudagar dari Bani Quraisy. Keduanya telah membuat kesepakatan tentang pembayaran barang. As bin Wail seorang saudagar yang terkenal dengan kekejaman dan kezalimannya di Mekah. Benar saja ketika As bin Wail mendapatkan barang dagangan dari si pedagang, ia menolak untuk membayarnya yang dilakukan malah berteriak dan marah. Barangnya telah saya letakkan di tempat Anda, Tuan. Sekarang saya minta uang pembayarannya. Ucap si pedagang dari kafilah Bani Zumai kepada As bin Wail. Enak saja, barang itu telah menjadi milikku sekarang. Lagi pula kau telah menyerahkannya kepadaku. Jawab As bin Wail. Hah, barusan kita telah bersepakat mengenai harganya. Anda harus membayarnya, saya tidak memberikannya secara gratis, wahai tuan yang terhormat. Ucap kembali di pedagang. Malangnya pedagang dari kafilah Bani Zumai tersebut. Ia tidak mengetahui sifat buruknya pembelinya ini. Jikalau dari awal tahu pasti tidak semudah untuk kesepakatan dengan As bin Wail. Sudah, aku tidak ingin berdebat denganmu. Hai budak, bawakan semua barang-barang milikku dengan hati-hati. Ucap As bin Wail kepada budaknya. Baik tuan, jawab budak As bin Wail. Hei tuan, kembalikan barang daganganku. Jika Anda tidak memiliki uang jangan bersepakat denganku. Ucap si pedagang tersebut kepada As bin Wail. Minggir, atau aku patahkan lehermu dengan pedang ini. Ini bukan wilayah kekuasaanmu. Ancam As bin Wail kepada si pedagang. Pedagang dari Bani Zumai itu masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia harus mempertahankan hak pembayaran dagangannya As bin Wail dengan cara apapun, hanya itu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang. Namun tidak seorang pun yang berani membantahnya di pasar. Mereka semua takut kepada As bin Wail. Bab ke-6. Kelanjutan Hilful Fudhu serta dan masa remaja Muhammad.